Materi kita hari ini adalah menganalisis kebutuhan bandwidth. Namun anak-anakku, terlebih dahulu kita akan belajar tentang konsep bandwidth itu sendiri. Nah, silakan diperhatikan. Di depan ada Ibu analogikan jalan raya itu sama dengan bandwidth. Jadi lebar jalan raya sangat mempengaruhi arus lalu lintas ya. Begitupun dengan bandwidth mempengaruhi kelancaran proses pengiriman informasi. Oke, anak-anakku silahkan diperhatikan. Ya. Ini ada contoh jaringan komputer dengan bandwidth atau lebar bandwidth. Bisa kita lihat antara komputer mengirim ke sebuah server melalui lebar bandwidth itu sekitar 1 megabit per second. Nah, di gambar sebelah kanan terlihat Ibu analogikan seorang pengendara motor akan melewati sebuah jalan dengan lebar 1 meter akan menuju ke rumah sakit. Nah, di sini terlihat hanya bisa dilewati dengan transportasi motor ya, karena lebar jalanannya cuma 1 meter. Nah, di sebelah kiri terlihat sebuah pesan yang kecil yang akan dikirim ke server ya, dengan lebar jalanan sekitar 1 megabit per second. Oke, silahkan anak-anakku perhatikan layar di depan. Nah, proses pengiriman informasi ini melewati jalur dengan lebar bandwidth. Nah, ini 1 megabit per second ya. Pesannya juga kecil ya, dan ini ke rumah sakit hanya bisa dilewati oleh seorang pengendara motor saja karena lebarnya cuma 1 meter ya. Bisa diperhatikan. Nah, sekarang bagaimana kalau lebar jalanannya itu ditambah, bandwidthnya diperbesar menjadi 3 megabit per second. Nah, anak-anakku perhatikan, di sini terlihat gambar pesan ini sudah agak besar ya, sudah agak besar ya, bisa melewati jalur lebar bandwidthnya itu sudah ditambah menjadi 3 megabit per second. Iya. Nah, di sebelah kanan kita lihat ada gambar mobil ya. Nah, jalurnya diperlebar, jalanannya diperlebar sehingga bisa dilewati oleh mobil yang bisa membawa beberapa orang ya, sampai bisa mengangkut 5 orang ya. Artinya apa? Artinya semakin lebar jalanannya, semakin bisa membawa informasi atau dalam hal ini pasiennya, bahkan sampai 5 orang untuk menuju ke rumah sakit satu kali jalan ya. Jadi informasi yang bisa dibawa jika lebar jalanannya itu besar, maka informasinya juga bisa lebih banyak dan cepat. Nah, bagaimana jika lebar bandwidthnya atau jalanannya ditambahkan lagi menjadi 5 megabyte per second? Nah, ya anak-anakku bisa perhatikan di sini tampak gambar pesannya juga bisa semakin besar. Nah, ketika lebar bandwidthnya ditambah, maka informasi juga bisa lebih banyak ya yang bisa dikirimkan. Nah, di sini juga di gambar sebelah kanan sudah bisa dilewati oleh mobil yang lebih besar ya, seperti mobil box, mobil truk ya. Artinya apa? Bisa menambah ya, bisa informasi itu bisa dibawa lebih banyak ya dengan waktu yang cepat. Nah, ini bisa memuat orang bahkan lebih dari 10 ya. Bisa diperhatikan ini lebarnya sudah ditambah menjadi 5 meter. Nah,
Oke, anak-anakku bisa perhatikan analogi dari proses pengiriman ya informasi dengan bandwidth yang besar. Oke, dari 1 Mbps ke 3 Mbps sampai ke 5 Mbps ya. Semakin lebar maka informasi yang dibawa juga bisa semakin banyak dan proses pengirimannya bisa lebih cepat. Oke, sekarang silakan anakku lagi melihat analogi cara kerja bandwidth. Nah, antara gambar di atas dengan gambar di bawah ini lebarnya 1 meter yang bagian atas dan yang bagian bawah 10 meter. Nah, transportasi yang digunakan juga yang bisa lewat di jalanan yang lebarnya 1 meter hanyalah sebuah gerobak ya, sedangkan yang 10 meter ya bisa dilewati oleh mobil box. Artinya dalam proses pengiriman informasi, nah, 1 meter dengan lebar bandwidth 1 meter hanya bisa mengangkut sedikit ya, sedangkan mobil bisa mengangkut seluruh tanah yang ada. Nah, bisa silakan anak-anakku perhatikan ya. Nah, yang di atas tanahnya diangkut berkali-kali sampai habis. Artinya membutuhkan waktu ya, karena berulang-ulang akhirnya lama ya, proses pengirimannya lama. Sedangkan yang di bawah proses pengirimannya hanya 1 kali angkut saja, tanahnya sudah habis diangkut karena menggunakan mobil yang lebih besar ya, dengan lebar bandwidth yang 10 meter dibandingkan yang 1 meter. Akhirnya informasi yang di bawah itu lebih cepat sampai dan terlihat tanahnya langsung habis diangkut ya. Anak-anakku bisa perhatikan perbedaan ya bandwidth 1 meter dengan 10 meter. Oke, sekarang kita ke ibu analogikan lagi proses pengiriman itu bandwidth dengan pipa air. Oke, anak-anakku bisa membayangkan ya pipa air di sini sebagai lebar bandwidth dengan satu keran air yang merupakan, ibu analogikan di sini keran air itu adalah user ya, sedangkan gentong ini sebagai server ya. Nah, lebar bandwidth atau pipa air yang ibu analogikan di sini mengalirkan air ya sebagai informasi atau data. Nah, jika usernya cuma satu ya, air yang mengalir itu semakin kencang. Nah, bagaimana kalau usernya kita tambah menjadi 5 atau sampai 6? Nah, anak-anakku bisa membayangkan bagaimana kalau semakin bertambah usernya atau semakin bertambah keran air yang dibuka, nah akan mempengaruhi debit air ya yang mengalir. Lancarkah, banyakkah ya, itu sangat mempengaruhi jika semua keran terbuka. Nah, silahkan anak-anakku perhatikan di sini tangki adalah ibu analogikan sebagai internet ya atau server. Nah, pipa adalah analoginya bandwidth atau lebar jalanan. Sedangkan air yang dialirkan melalui pipa adalah analogi data, paket atau informasi ya yang diakses melalui bandwidth. Nah, keran di sini ibu analogikan adalah user yang mengakses internet atau server ya, yang menggunakan air ya, yang membutuhkan air, yang membutuhkan informasi. Nah, semakin banyak keran yang aktif atau dibuka, maka semakin lambat aliran airnya. Ya, semakin banyak user yang terkoneksi ke internet, maka semakin lambat koneksi internetnya. Oke ya, baik anak-anakku, itulah